Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang dimana video ini kita akan belajar bagaimana sih caranya untuk melakukan instalasi Flutter, dan video ini juga membantu teman-teman semua untuk uh, melalui step by step video-video selanjutnya yang sudah ada tentunya ya. Nah, untuk menginstal Flutter sendiri, di sini saya sudah membuat 8 aplikasi yang dibutuhkan. Yang pertama ada Flutter SDK-nya itu sendiri, Flutter Software Development Kit-nya, nanti ini dibutuhkan. Yang kedua, teman-teman juga membutuhkan yang namanya Android Studio. Nah, ini adalah IDE. Karena kita nanti konsentrasinya adalah mobile programming, tentu saja yang kita targetkan adalah Android ya, meskipun nanti ketika proses developmentnya kita melakukan debuggingnya di Chromium atau di versi webnya ya, karena itu untuk mempermudah teman-teman juga, terutama yang PC-nya ataupun laptopnya RAM-nya masih kecil ya, 8 ataupun 16 GB, yang sudah lumayan cukup lah 16 GB. Terus Android SDK-nya juga nanti akan diinstal. Ini untuk kebutuhan software development kit buat Android-nya. Terus juga GitHub, bukan GitHub tapi Git-nya ini dibutuhkan. VS Code opsional, tapi kalau di kelas di praktek yang saya ini dipakai sekali. Kenapa? Karena Android Studio ini berat sekali ya, memakan resource yang berat sekali. Terus selanjutnya Firebase, kita akan menggunakan database menggunakan teknologi Google Cloud Platform ya, menggunakan Firebase. Nah, selanjutnya ada yang namanya Flutterfire. Nah, Flutterfire ini gunanya apa? Untuk menghubungkan antara Flutter dan juga Firebase-nya. Jadi dia sebagai bridge-nya ya, jembatannya. Terus yang kedelapan Node.js. Nah, Node.js kenapa dibutuhkan? Ini untuk melakukan penginstalan Flutterfire-nya itu sendiri, dan juga si Firebase-nya nanti ya. Pakai npm ya, pakai Node.js Package Manager. Nah, jadi ini ya opsional sih sebenarnya ini, karena memang Flutterfire ada yang standalone, tapi di environment-nya nanti harus ditambahkan sendiri. Karena itu saya lebih mengutamakan menggunakan Node.js ya, teman-teman. Oke, langkah yang pertama tentu saja kita harus menuju Flutter SDK-nya. Gimana secara instalasinya sebenarnya sudah ada di slide PowerPoint saya ya. Kalian bisa lihat, tapi yang pertama Flutter SDK-nya teman-teman silakan menuju flutter.dev nih ya. Terus teman-teman klik aja get started yang ini. Nah, setelah ini teman-teman tinggal pilih nih platform mana nih. Misalnya teman-teman OS-nya adalah Windows, maka tinggal klik yang Windows. Tapi kalau kalian menggunakan MacBook atau Apple, silakan pilih yang macOS. Kalau yang pakai Linux silakan pilih pakai Linux. Kalau yang pakai Chromium atau Chromebook silakan pilih yang Chrome OS. Nah, karena sebagian besar mahasiswa saya menggunakan Windows, maka kita akan menjalankan step by step-nya menggunakan Windows. Kita akan mengklik Windows. Nah, nanti untuk instalasinya tentu saja ini kan mobile ya. Nah, ini rekomendasi hardware ya teman-teman. Jadi apa? Nah, ini ya. Nah, tapi kan kita nggak akan kesini, kita akan melakukan instalasi ya. Sorry, kita balik lagi ke sini. Nah, ini dia teman-teman, install the Flutter SDK. Oke. Kita download dulu SDK-nya, download the Flutter SDK. Kita akan masukkan nanti di di Flutter ya. Ininya bukan C dev tapi C Flutter ya. Mana filenya ya? Sebentar. Nah, ini kita akan mendownload Flutter SDK-nya. Teman-teman tinggal klik ini aja nanti. Nah, ini ya, seperti ini dia akan terdownload secara otomatis. Saya pause dulu nanti sampai selesai ya. Oke, teman-teman sambil nunggu ini deh.
sambil nunggu Flutter Windows-nya, langkah selanjutnya kalian bisa menuju Android Studio. Kalian bisa Google, ketik aja Android Studio. Nanti kita kan butuh ini nih, Android Studio buat sebagai inian kita. Kita tinggal download aja kayak gini nanti. Nah, ada kayak gini, di scroll aja, terus kita centang nih yang ini. Nah, download Studio. Nah, nanti dia akan mendownload seperti ini. Lumayan ya, besarnya 1 GB, dan Flutter SDK-nya ya hampir 1 GB juga, jadi kurang lebih 2 GB-an lah. Saya pause dulu ya teman-teman, nanti kita lanjutkan videonya. Oke, semuanya bisa kita lihat di sini. Flutter SDK-nya sudah terdownload, Android Studio-nya juga sudah terdownload. Maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan ekstraksi dari Flutter SDK-nya. Kita akan menuju file explorer-nya. Nah, ini akan kita copy ke drive C saja. Kita drag drop aja kayak gini ke drive C. Oke. Ini continue aja. Nah, kita akan melakukan ekstraksi Flutter-nya ini ke drive C Flutter ya. Oke, jadi yang ini langsung aja kita klik kanan, nanti pakai 7-zip ataupun kalian punya archive yang lain misalnya, langsung aja di extract here. Kalau saya pakai 7-zip, ini ada extract here, jadi dia langsung ke C/Flutter gitu ya. Nah, kalau sebentar saya lihat dokumentasinya dulu. Flutter documentation, oke. Start building, oke. C. Nah, teman-teman boleh dipindahkan ke selain drive C ya, tapi ingat di sini di path-nya atau di alamatnya nggak boleh ada spasi kayak gini ya. Jadi nggak boleh ada special karakter tuh kayak yang tanda seru, itu special karakter. Juga nggak boleh ada spasi nih di sini ya. Sudah diekstrak ini. Nanti kita harus melakukan update Windows path variable. Caranya gimana? Nah, nanti tinggal kita cari. Oke. Proses ekstraksi sudah selesai. Nah, di sini langsung ada C Flutter. Nah, ini isi di dalamnya ya, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, nah di sini press tombol Windows dan S. Berarti saya tekan tombol Windows dan S, nanti dia akan ada search bar kayak gini. Kita tinggal ketikkan environment. Environment kayak gini, nanti kita tinggal klik aja yang ini, edit the system environment variable. Nah, nanti muncul kayak gini, kita klik yang ini. Nanti kan akan muncul pop up lagi kayak gini ya. Nah, di user environment, jadi kita akan yang di atas ya, bukan yang di bawah. Kalau bawah kan sistem variable, di atas sistem variable untuk user kita. Nah, nama saya Adit, nama PC-nya. Jadi ini tergantung nama PC dari teman-teman ya. Di pad-nya kita tinggal klik ganda atau klik tombol edit aja. Nah, di sini nanti akan ditambahkan path dari Flutter-nya ya. Kita klik new C.2 gini slash tadi di mana ya, Flutter bin. Kayak gini, cukup ditambahkan kayak gini aja, terus klik OK. Oh, kalau di sini move up until the Flutter top list, sebenarnya nggak perlu amat ya. Di sini juga cukup sih sebenarnya. Klik OK. Di sininya juga klik OK. Nah, nanti menurut di sini kita tinggal melakukan apa? Instalasi Android Studio-nya, teman-teman. Nah,
harap diperhatikan ketika melakukan instalasi Android Studio. Nah, kita juga akan melakukan apa teman-teman? Instalasi dari Android SDK-nya. Nah, ini dibutuhkan juga ya. Kalau kalian perhatikan nih di sini, nah ini ya, Android Studio dan Android SDK. Oke. Nah, ini dia akan melakukan ekstraksi sendiri Android Studio-nya. Kalau muncul kayak gini, klik yes aja. Kita klik next, Android Studio-nya ada di program files, nanti di Android Studio. Oke, klik next. Oke, kita tunggu ini proses instalasinya. Nanti ketika proses Android Studio instalasinya sudah selesai, kita akan melakukan apa? Downloading dan juga instalasi dari Android SDK-nya juga. Nah, nanti plugins apa ataupun tools apa yang dibutuhkan nanti akan saya tampilkan juga di video. Harap diperhatikan ya. Oke, kalau sudah komplit di sininya, cukup klik next. Klik finish, nanti dia akan memulai Android Studio-nya. Oke, sambil nunggu Android Studio-nya, kita kunjungi Git. Kalian tinggal Google, ketikkan Git, nanti muncul Git SCM di sini ya. Kalian lihat di address-nya, kalian tinggal klik yang ini. Kalau kalian punya OS Windows, kalau Mac klik yang ini. Kalau yang pakai Linux, silakan gunakan Aptitude ya, Aptitude ataupun package manager yang lain, misalnya Brew ya. Oke, tinggal diklik aja. Karena ini saya 64 bit, kita pakai standalone installer ya. Cukup diklik aja. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah berjalan, tapi kita tunggu Git-nya dulu ya, sebentar. Kita akan melakukan instalasi Git-nya dulu aja deh. Oke, ketika sudah selesai, kita open file. Kita akan melakukan instalasi Git. Kalau muncul kayak gini, yes aja. Nah, muncul kayak gini, yes, next. Additional icon on desktop, nggak usah, nggak perlu. Check daily for Git updates, nggak perlu. New add Git to base profile, nggak perlu. Oke, cukup default kayak gini aja teman-teman. Kita klik next. Use Vim as default editor, kita pakainya ini aja ya, Visual Studio Code as Git default editor ya, karena kita kan nanti mau pakai Visual Studio Code ya, kita nggak pakai Vim. Oke. Visual Studio Code-nya harus diinstal dulu atau gimana nih? Kok nggak bisa klik next ya? Oke, berarti Visual Studio Code-nya harus diinstal dulu ya teman-teman. Untuk itu kita langsung menuju, teman-teman bisa cari VS Code atau Visual Studio Code kayak gini ya teman-teman. Silakan langsung klik yang ini boleh, atau di pop up dicari Windows 64 ataupun sesuaikan dengan apa OS-nya teman-teman yang ada di rumah. Karena saya pakai Windows 64 bit, langsung diklik aja. Nah, nanti dia akan melakukan downloading seperti ini ya teman-teman. Silakan ditunggu saja sebentar. Oke teman-teman, Visual Studio Code-nya ini tahap instalasinya ya. Kalau setupnya sudah dijalankan, cukup klik next, accept ya, next. Ini next aja. Nah, ini dicentang ya yang ini teman-teman, supaya muncul nanti di Explorer. Nah, ini di next install. Oke, kita tinggal tunggu aja. Oke, ini nggak usah di launch, kita finish aja dulu Git-nya.
Kita back dulu sebentar, coba dia ngedeteksi nggak kalau Visual Studio nya. Oke, nggak kedeteksi ya, tapi nanti kita akan pakai ini nih, yang ini harusnya bisa nih. Nah, untuk sementara kita pakai use notepad aja deh. Nah, kita next aja dulu. Oke, next, 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 next teman-teman, next, next, next. Oke, next, next. Oke, sampai sini kita tunggu instalasi Git-nya selesai. Git itu sebenarnya lebih enak kalau kita pakai command line ya, makanya tadi saya sebenarnya mau milihnya ke Visual Studio Code. Memang sayangnya harusnya Visual Studio Code-nya diinstal terlebih dulu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, nanti bisa disetting lagi sebenarnya. Oke, ini uncheck aja, finish. Nah, sekarang kita langsung melakukan instalasi Android SDK-nya ya teman-teman. Ini yang tadi kita abaikan dulu sebentar. Do not import settings ya teman-teman, kecuali teman-teman sudah ada Android Studio sebelumnya. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul kayak gini, kita don't send aja teman-teman. Nah, terus nanti akan muncul layar instalasinya seperti ini, klik next. Ini dibikin standar aja, kita klik next, next. Nah, nanti kalau muncul kayak gini, teman-teman klik accept ya. Terus yang ini juga nih, Android SDK ARM-nya untuk lisensinya ini teman-teman. Klik accept, terus klik finish. Nanti dia akan melakukan download sepertinya teman-teman ya. Tools-tools apa saja nanti kita akan tambahkan lagi. Nah, sampai sini dulu, saya pause dulu videonya. Nanti akan dilanjutkan setelah proses download dan instalasinya sampai selesai. Oke teman-teman, ini udah selesai, cuman ada error di bagian Android emulator hypervisor drivernya karena saya pakai virtual machine ya. Nggak apa-apa. Oke, ini diklik finish aja. Nah, pas saat sini teman-teman kita akan menambahkan plugins ya. Kita klik plugins, kita cari di marketplace, namanya adalah, nah ini udah ada ya teman-teman, Flutter. Kita klik install aja, namanya Flutter, kita accept. Ketika kita melakukan instalasi Flutter, maka dia akan melakukan instalasi Dart juga ya teman-teman. Oke, kita tunggu saja. Nah, dia butuh restart IDE ya. Kita klik aja restart. Nah, kalau sudah gini, kalian bisa menambahkan project Flutter terbaru dengan melakukan klik ini ya nanti. Hanya saja saya akan menambahkan beberapa tools SDK ya. Kita cari SDK Manager. Nah, ini kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Kita show package detailnya aja, ini udah diklik. Nah, kalau kalian mau menjalankan aplikasinya lewat emulator Android, silakan, saya sarankan pilih Google yang ini, nggak apa-apa, atau ada yang pakai Google Play juga boleh. Nah, SDK toolsnya yang mana sih yang harus diinstal? Kita klik aja SDK terakhir, command line terakhir, SDK CLI terakhirnya. Terus mana lagi ya yang kita butuhkan? Layout inspector nggak terlalu.
Nah, ini Google USB ini butuh juga teman-teman. Play service, listening. Oke, kita cek aja deh, nggak terlalu ini juga kok. Si Mac nggak butuh, NDK nya nggak butuh. Oke, klik apply. Oke, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Sambil nunggu kita akan melakukan apa teman-teman? Kita lihat nih, tadi yang dibutuhkan Git sudah, Android SDK sudah. Nah, ini Flutterfire nya teman-teman. Nah, dan kita butuh Node.js nya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, cara instalasi Firebase CLI nya, nah kalian bisa pakai standalone binary buat yang Windows, tinggal diklik aja ini. Nah, ini standalone binary, yang ininya tinggal diklik aja, nanti dia akan melakukan downloading. Mana ya, sebentar. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman, Firebase Tools Instant with X. Nah, kayak gitu. Nah, tapi saya menyarankan kalian melakukan menggunakan NPM ya, Node Package Manager kayak ini. Langkah pertama adalah kalian melakukan instalasi Node.js. Kalian silakan ke Node.js-nya, situs Node.js-nya, pilih yang 2010 ya. Nah, karena saya sudah melakukan instalasi Node.js-nya ini, saya jalanin ulang aja deh instalasinya. Oke, kita klik next. Di repair aja deh, karena kalau ini kan harusnya instalasi aja ya. Nah, ini repair atau next ya, mungkin kalian nanti. Oke, ngelik ya. Oh, ininya sudah selesai, SDK Manager. Oke, finish. Kita klik OK aja ya, ininya di close dulu sebentar. Nah, ini proses instalasi. Kalau di saya repairing, di teman-teman bisa saja instalasi di sini. Nah, nanti kita akan menambahkan Firebase CLI-nya ya. Dengan apa? Kalau sudah selesai instalasi kayak gini, sebentar, kita akan melakukan copy yang ini ya, npm spasi install Firebase Tools. Kita akan copy. Nah, kita nunggu sebentar ini, nunggu sampai ini selesai. Oke, finish. Maka nanti apa teman-teman, di sini akan muncul Node.js. Sebentar, KLMN. Nah, ini Node.js. Kita akan melakukan apa? Nah, kita yang Node.js command prompt ya. Kita klik. Nah, yang tadi nah ini ya, npm install Firebase Tools-nya, kita paste aja di sini. Kita klik enter. Nah, dia akan melakukan instalasi Firebase Tools-nya secara global. Nah, nanti selanjutnya teman-teman bisa melakukan login ke Firebase-nya. Ini Firebase-nya ada di video berapa ya? Saya lupa. Nanti silakan teman-teman lihat video yang lainnya ya. Nah, sambil nunggu ininya selesai, kita akan melakukan pengecekan Flutter Doctor ya teman-teman. Kita buka command prompt, kita ketikkan Flutter spasi Doctor kayak gini. Kita akan melakukan pengecekan. Tadi kan kita sudah instalasi Flutter. Nah, ini kira-kira yang kurang apa gitu ya. Ditunggu teman-teman, memang rada lama. Welcome to Flutter. Oke, kita tunggu saja. Nanti akan ada agreement kalau nggak salah.
Flutter Tool Analytics are not shown. Oke, ditunggu sebentar teman-teman. Memang lama sekali ya kalau menjalankan Flutter Doctor ini. Sambil ini npm-nya sudah selesai untuk instalasi Firebase Tools-nya ya teman-teman. Oke, run npm file for detail. Oke, ini nanti aja. Saya pengen tahu di mana sih ada Firebase-nya ya. Kayaknya belum ini deh, belum terdaftar di pet. Oh udah ya teman-teman, jadi petnya nanti Firebase adanya di sini. Tapi ini buat di saya ya teman-teman. Tapi teman-teman silakan jalankan where Firebase-nya, nanti akan muncul petnya di sini. Oke, Flutter Doctor-nya masih lama. Saya pause aja dulu sebentar ya. Nanti kalau udah ini saya jalankan lagi sebentar.